Lihatlah, tahukah saudara, kalau kita menurunkan berkat keturunan kepada anak-anak kita, itu sebenarnya memberikan kepada anak-anak kita, ya, percepatan, ya, untuk berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan, pergandaan, ya, hal yang melimpah-limpah dibanding dengan apa yang kita buat bagi Tuhan. Haleluya. Percayakah saudara? Jadi kalau kita menurunkan berkat keturunan, ya, saya ulangi step by step. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara sudah sering membaca di dalam Ulangan 28. Diberkatilah engkau di sini, diberkatilah engkau di ladang, diberkati. Kita diberkati. Kita paling suka ayat 13 yang berkata, engkau akan tetap naik, tidak mau turun, tidak akan turun, engkau akan jadi kepala. Tetapi hari ini, saya dan saudara biarlah melihat, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, keturunan kita pun diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati, tetapi didorong cepat sampai kepada panggilannya. Makanya panggilannya tidak heran kalau Elisa 2 kali ganda. Kalau anak-anak kita juga saudaraku, sedikitnya 2 kali ganda daripada apa yang kita peroleh daripada Tuhan. Tetapi lagi-lagi ini adalah pilihan. Haleluya. Pilihan dari hati kita dan kemudian diikuti dengan melakukan firman Tuhan. Pilihan kalau kita tidak kerjakan tentu tidak bisa. Jadi saudaraku, kalau kita jadi menurunkan berkat keturunan, saya singkatkan aja. Kalau kita mau memberikan legacy, kapan kita katakan legacy, biasanya itu legacy yang baik, ya, bukan untuk keturunan. Kapan kita mau menurunkan legacy yang baik ini, berarti kita menurunkan satu sifat yang baik. Kalau secara badani itu namanya seperti DNA. Tahu saudara DNA? Ya, sifat yang sama dari orang-orang yang satu keturunan. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyiapkan legasi bagi anak kita, maka DNA kita itu turun sama anak kita. Haleluya. DNA itu adalah satu potensi untuk bisa dikembangkan. Ya, kalau DNA kita, anak kita pintar, saudara kita pintar, anak kita pintar, saudaraku, maka tinggal mengembangkannya. Sebab kalaupun dia pintar DNA-nya, kalau dia nggak belajar, nggak jadi itu, saudaraku. Ya, tapi seperti misalnya benih padi. Benih padi itu di dalamnya bisa jadi padi yang menghasilkan, ya, banyak-banyak bulir padi, ribuan bulir padi. Begitulah anak kita itu, keturunan kita itu. Kalau kita, saudaraku, hidup dalam jalan Tuhan sebagaimana kita yang baca tadi, sepanjang hidup kita hidup di jalan Tuhan, maka kita mempunyai DNA orang yang takut akan Tuhan. Dan DNA kita itu tadi dikatakan memberkati anak kita. Tuhan akan memberikan DNA yang sama kepadanya. Haleluya. Nanti kita lihat bagian kita untuk mengajari anak kita supaya itu dikembangkannya, sehingga tidak sia-sia DNA kita. Tapi kalau tidak ada DNA, diapain pun tidak bisa. Makanya tadi Tuhan mengatakan, pilihlah hidup, pilihlah berkat kepada keturunanmu. Hiduplah mengasihi aku, hiduplah sungguh-sungguh, berpaut kepada aku. Baik enggak Tuhan itu? Suka enggak kita mematuhi Tuhan? Mau enggak kita memberkati keturunan kita? Nah, pilihlah saudaraku, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi saudaraku, tiap-tiap hari, ya, hiduplah pada jalan Tuhan, hiduplah selalu menabur dalam roh, ikutlah selalu firman Tuhan, dan bertekunlah walaupun ada tantangan, walaupun ada halangan, walaupun ada aniaya, apa saja yang membuat kita bisa mau berhenti. Bertekun terus. Haleluya. 1 Korintus 10:13 berkata, saudaraku, oh, itu tidak akan dibiarkan Tuhan melebihi kekuatan. Dan itu dialami oleh semua orang. Amin, saudaraku. Saya mau kita membaca dari 2 Korintus 4 ayat 16, 17, 18 supaya kita kenal upah yang kekal kalaupun ada tantangan dalam hidup ini. Upah yang kekal, keturunan kita diberkati, kita pun diberkati, kita pun dapat upah yang kekal di sorga.
Coba saudara baca 2 Korintus 4, 16 sampai 18. Oke. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saya dan saudara di dalam Yesus harus selalu melihat kekekalan. Apapun yang kita hadapi, lihat kekekalan. Di bumi ini Tuhan berjanji memberikan kita kemenangan. Kita lebih dari orang yang menang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Dia akan selalu memberi jalan keluar. Dan kalau selesai di dunia ini, upah yang kekal menyertai kita. Dan kalau masih ada keturunan kita, upah itu turun kepadanya juga.